ada, tapi kita waktu itu aku lupa minumnya cuma dikit. Gara-gara videonya yang tengah asik karaokean sambil ditemani LC atau Lady Companion viral di media sosial, nama Ricky Harun terus jadi sorotan tajam netizen. Image-nya sebagai suami idaman seketika hancur lebur karena ternyata diam-diam masih doyan karaokean bareng wanita yang bukan muhrimnya. Hati Herfiza pun ikut hancur. Di akun media sosialnya, istri Ricky Harun itu curhat soal kekecewaan dan pilihan untuk memaafkan. Hari ini aku memilih memaafkan semuanya, bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi karena aku lelah menyimpan marah dalam hati sendiri. Curhat Herfiza ditulis di Korea, negara tujuan ia Ricky dan anak-anak berlibur. Ricky Harun sempat dituding sengaja mengungsikan Herfiza dan anak-anak ketika videonya heboh di medsos. Ricky Harun juga mencoba mengunggah video bantahan usai curhatan Herfiza. Tak hanya Ricky Harun, Donna Harun juga ikut buka suara terkait isu yang menimpa putranya. Meski tak memberikan pernyataan panjang, tapi Donna memberikan komentar yang dinilai netizen sebagai bentuk pembelaan terhadap sang anak. Selama ini Donna memang dinilai sebagai ibu mertua idaman. Ia tak pernah sekalipun ikut campur urusan rumah tangga Ricky dan Fiza. Maka wajar ketika melihat rumah tangga Ricky dan Fiza diterpa badai perselingkuhan, Donna langsung pasang badan. Kalau sekarang tuh ibu juga cuma pengen cucu-cucu, tuh ibu tuh baik-baik aja gitu loh. Aku pengen kamu usaha lebih keras lagi untuk mereka gitu loh, karena kan kamu laki-laki. Anak perempuan orang. kamu nikahin, Iya. kamu harus jaga, kamu harus nafkahin. Jangan sering-sering jajan di pinggir jalan. Sayangnya ketika sang istri sudah memaafkan dan sang ibunda pasang badan membela dirinya, badai yang lebih dahsyat justru menerjang rumah tangga Ricky dan Fiza. Ya, Firda, wanita yang diduga LC yang menemani Ricky akhirnya muncul dan buka suara. Firda terang-terangan mengaku semua rumor yang tersebar di media sosial benar adanya. Ia memang sering menemani Ricky karaokean ketika ayah 4 orang anak itu lari maraton di Bandung. Pernah, tapi cuma 2 atau 3 kali doang. Adik saya. RH dan cewek 5 yang orang. di samping itu. Ya, tapi ada 5 orang. Oh, ada 5 Jadi orang. kita berlima gitu lah. Nggak ada kegiatan apa-apa sih, nyanyi aja. Karena dia kan baik banget ya, Dek. Apa-apa tuh kayak nurut sama orang tuh, nurut aja gitu. Ya nggak tau lah, dia punya pemikiran sendiri untuk nurut sama orang. Tapi aku kadang-kadang suka ngerasa kok anak gue kayak dibullying orang gitu. Jadi aku tuh pengen dia tuh jadi orang yang kayak tegas gitu loh. Yang paling mengejutkan, Ricky Harun ternyata ketagihan ditemani Firda dan beberapa kali minta agar bertemu lagi di Bandung. Udah sih, cuma ngajakin kayak lagi di mana, ayo ketemu gitu. Udah sih. Tapi bukan lewat aku langsung ya awalnya. Lewat ada orang, terus udah gitu aku nolak. Aku nolak karena aku udah tahu kan. Terus udah aku nolak, akhirnya dia nelfon tapi aku nggak datang karena posisinya aku lagi di Semarang. Pengakuan Firda ini benar-benar bertolak belakang dengan statement-statement Ricky yang mengaku takut menyakiti sang istri. Kalau keluarga sih masing-masing ya, maksudnya nggak bisa nggak bisa kita samain sama keluarga lain gitu. Mungkin di luarnya kelihatan bahagia tapi belum tentu dalamnya gitu. Tapi lu kalau sama istri galak gak tegas? nggak berani nyakitin. Oh ini. Yang terjadilah. Kalau sudah begini, masihkah Fiza punya hati seluas samudra? Masihkah memaafkan dan menerima tulus Ricky Harun? Hanya Fiza dan waktu yang bisa menjawabnya. Yang pasti Mahliga yang sudah berumur 12 tahun, kini semakin keras terguncang. Aku juga udah coba chat, jelasin ke istrinya udah. Oh, sempat chat. Aku baru DM kemarin tapi belum dibalas. Maksud aku tuh kamu merasakan stres nggak sih? Aduh, mengganggu mental kamu. Maksudnya stresnya aku tuh lebih ke suami gue nya nggak apa-apa nggak ya lihat perubahan diri gue yang kayak gini gitu loh. Naik 20 kilo, ya udah nggak kayak dulu, zaman dulu awal nikah, itu tuh masalah nggak ya? Kamu mas saya nggak ya? Kayak gitu. Padahal kita tahu selama ini kalau dia dugem bisa sampai pagi, itu nggak ada kata sakit. Dr. Richard Lee ternyata bukan hanya praktisi kecantikan, tapi juga mahir bermain peran.
Buktinya Senin 19 Januari 2026, Richard Lee seharusnya menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka kasus pelanggaran perlindungan konsumen di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Namun lagi-lagi Richard Lee tidak bisa datang untuk diperiksa karena sakit. Sehari sebelumnya, Richard Lee seolah sudah kasih kode keras, tidak bisa memenuhi panggilan polisi dengan posting foto tangan kirinya sedang dipasang infus sambil menulis caption, "Tumbang untuk sekian kalinya." Sesuai persis dengan prediksi Doktif, semalam dia mengupload story tentang dia yang menggunakan infus. Dan baru kali ini, akun yang dimiliki oleh saudara DRL, baru kali ini dia memposting kondisi dia yang sakit. Kondisi tersangka DRL juga dalam kondisi yang sakit. Pihak pengacara sudah mengirim surat kepada penyidik pada hari ini untuk diagendakan pada 4 Februari 2026. Sakit lagi-lagi jadi alibi Richard Lee. 7 Januari 2026, penyidik Polda Metro Jaya terpaksa menghentikan pemeriksaan Richard Lee yang diinterogasi sejak siang hari sampai tengah malam dengan alasan tidak enak badan. Udah saya perlu pemeriksaan, Dok. Dok, dikit dong, Dok. Dikit ya, Dok. Menurut rencana, Richard Lee akan kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka 4 Februari 2026. Manuver dan alibi apalagi yang bakal digunakan Richard Lee untuk berkelit agar tidak langsung masuk sel tahanan usai pemeriksaan. Ini strategi dari DRL untuk menunggu Prapit. Prapit yang kamu tunggu, yang biasanya kamu lakukan secara diam-diam, kamu pernah lakukan ke Karput, tidak akan bisa kamu lakukan ke Doktif. Jangan lagi kamu menggunakan hakim dengan inisial DT. Karena per hari ini Doktif akan meminta dari lawyernya Doktif untuk mengirimkan surat ke KPK. Jangan sampai ada dugaan aliran dana. Yang dulu sempat diduga ada aliran dana ke hakim inisial DT. Sakit dan tidak enak badan memang alibi yang paling sering dipakai para tersangka kasus hukum untuk menghindari pemeriksaan yang berujung penahanan. Doktif pun sudah menduga kalau Richard Lee akan melakukan hal yang sama. Tak hanya itu saja, Doktif juga sudah bisa mengantisipasi langkah hukum apa saja yang bakal ditempuh Richard Lee supaya tidak ditahan meski berstatus tersangka kasus hukum dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Doktif sendiri pribadi tidak percaya, ya, karena orang ini sangat manipulatif, tidak percaya sama sekali. Ini dugaannya strategi dia untuk mengundurkan ke Prapit. Ya kita melakukan beberapa langkah hukum lah pokoknya. Saya ikutin kuasa hukum saya ngomong apa saya ikut aja. Richard Lee sepertinya memang takut dibui lagi. Kasus hukum melawan Kartika Putri yang berujung masuk sel tahanan jadi pelajaran dan momen tak terlupakan. Kala itu 11 Agustus 2021, Richard Lee yang jadi tersangka kasus dugaan ilegal akses dan penghilangan barang bukti juga membuat drama sakit saat ditangkap paksa polisi di rumahnya di Palembang, Sumatera Selatan. Ia dan istrinya bahkan sampai teriak histeris minta tolong. Namun dengan manuver gesit, Richard Lee pun bebas dari sel tahanan setelah polisi mengabulkan penangguhan penahanannya. Masalah itu jauh lebih besar. Ya. Aku sangka Kartika Putri kemarin itu adalah masalah yang terbesar dalam hidup aku. Ternyata ada lebih besar lagi.